Pagi hari ini satu kerinduan yang Tuhan mau kita sama-sama belajar. Saya kasih tema Three Picture of Growth. Jadi 3 gambaran besar tentang sebuah pertumbuhan. Kita masih masuk di dalam tema bulanan yang sama. Membuat perencanaan di dalam hikmat-hikmat Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau belajar gambaran tentang sebuah pertumbuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa ketika kita nggak bertumbuh dalam satu kepercayaan, maka kita nggak akan pernah bisa dapat kepercayaan yang lebih besar dari sebelumnya. Semalam gitu ya, ibadah hari Sabtu saya berbicara tentang hati. Jadi kita harus dengan sengaja merencanakan kebenaran di dalam hati kita. Karena apa yang keluar dari lidah bibir kita itu dari hati kita. Nah kalau dari hati kita ini gak benar, maka apapun yang keluar sekalipun orang melihatnya itu baik, tetap gak benar. Karena pohon yang baik selalu mengeluarkan buah yang baik, bukan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, pohon yang gak baik, buahnya gak mungkin baik. Jadi hatinya harus benar supaya buah-buah kehidupan kita juga benar. Dan pagi hari ini sebuah gambaran besar tentang sebuah pertumbuhan. Gitu ya, ada 3 gambaran pertumbuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat kita buka terlebih dahulu. Ayat ini tiba-tiba muncul ketika saya ada di depan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan seperti ini. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Belum. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua, katakan kita semua, telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak ibu saudara, bahwa dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang konsen sekali dengan yang namanya pertumbuhan. Dimanapun Rasul Paulus ini mengajar, dimanapun Rasul Paulus ini menggembalakan, merintis sebuah gereja, merintis sebuah kegerakan bagi orang-orang yang mungkin non-Yahudi pada waktu itu. Dimanapun Paulus berada, selalu dia tekankan sebuah pertumbuhan. Kita pun juga sama, kita harus merencanakan kualitas pertumbuhan di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita gak bisa memanipulasi pertumbuhan. Karena Tuhanlah yang menginisiasi pertumbuhan. Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhanlah yang kasih pertumbuhan. Tapi kita bisa mempersiapkan diri agar setiap proses pertumbuhan, ketika Tuhan kasih kita pertumbuhan, maka pertumbuhannya itu sempurna. Maka pertumbuhannya itu berkualitas. Pertumbuhan adalah sebuah proses, bukan sebuah peristiwa. Kalau kita mau bertumbuh, gak bisa dalam satu malam. Belajar dari tanaman saja gak bisa dari satu malam. Kita tanam hari ini, kita tanam benih, kita siram, besok langsung jadi pohon. Enggak. Yang namanya pertumbuhan itu adalah sebuah proses day by day. Hari demi hari. Bukan sebuah peristiwa. Artinya setiap pertumbuhan yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita harus melalui satu proses yang terus menerus. Dimulai dari kapan? Dimulai dari hari ini. Dimulai dari hari ini. Rasul Paulus ajarkan dimanapun dia berada, selalu ajarkan tentang yang namanya pertumbuhan. Sampai apa? Sampai kita bisa mencapai kesatuan iman, firman Tuhan katakan, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yesus itu punya target pertumbuhan di dalam hidup kita. Jadi kita gak bisa bilang bahwa aku sudah bertumbuh. Yesuslah yang punya target. Yang mengukur pertumbuhan kita itu Tuhan Yesus, bukan kita. Kita merasa sih di dalam perjalanan iman kita, aku sudah bertumbuh. Tapi bagi Tuhan, Tuhan punya takaran. Takarannya apa? Sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bahkan Rasul Paulus dalam menuliskan surat kepada jemaat Korintus, dia menuliskan sebuah gambaran yang jelas tentang hukum proses sebuah pertumbuhan yang harus dilewati oleh orang-orang percaya. Kita buka sama-sama, kita mau belajar. 1 Korintus pasal yang ketiga,
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca, saya akan baca sedikit demi sedikit sambil menjelaskan kepada Bapak Saudara. Ada 3 gambaran pertumbuhan yang Paulus sedang ajarkan kepada kita. Sebuah proses yang harus kita lalui. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Katakan belum dewasa. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini berbicara soal proses yang pertama, yaitu proses kita, gereja atau jemaat sebagai keluarga. Paulus sedang ajarkan pada jemaat Korintus ketika dia berdiri di atas mimbar, dia melihat bahwa setiap orang-orang yang berkumpul adalah sebuah keluarga. Family. Tingkat pertumbuhan yang pertama adalah kita satu dengan yang lain bisa menjadi keluarga. Satu dengan yang lain. Target dari proses kita sebagai keluarga adalah mature, dewasa. Makanya Paulus katakan, kamu ini belum dewasa. Target hubungan kita satu dengan yang lain adalah mature, dewasa. Kita sebagai keluarga Allah, targetnya adalah dewasa. Adalah normal sebuah perubahan secara fisik yang terjadi dalam diri anak-anak seiring bertambahnya usia. Anak pasti bertambah tinggi, bertambah besar. Lalu yang dulunya mungkin gak bisa berbicara, dia bisa mulai berbicara. Yang gak bisa berjalan, mulai bisa berjalan. Dengan bertambahnya usia, itu hal yang normal. Tapi pertumbuhan ini juga harus diikuti oleh pertumbuhan secara rohani. Bukan hanya duniawi. Kalau secara fisik nggak perlu diinisiasi, kita pasti bertumbuh. Nggak percaya silakan makan banyak terus menerus nggak diatur, kita pasti bertumbuh mengembang ke kanan dan ke kiri. Tapi nggak cuman itu, Tuhan mau kita bertumbuh juga secara rohani. Kita sebagai keluarga di tempat ini harus merencanakan pertumbuhan rohani juga, bukan sekedar fisik dan usia. Usia bertambah pasti. Fisik bertumbuh pasti. Gak usah diminta gitu ya. Pada waktunya kulit akan keriput-keriput juga. Gak usah diminta gitu ya. Anda gak perlu semir rambut warna hitam. Nanti pada waktunya putih-putih juga. Akan bertumbuh dengan sendirinya. Gak usah kita rambutnya hitam diputihkan, disemir putih supaya tampak berhikmat. Nanti akan tumbuh sendiri, percaya saya. Saya sudah membuktikannya. Tumbuh sendiri, karena fisik. Tapi Tuhan juga mau kita bertumbuh secara rohani. Lah pertumbuhan secara rohani, tanda kedewasaan rohani bisa dilihat dari mana? Ayat pertama, ayat kedua, coba perhatikan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Perhatikan ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Pertumbuhan rohani atau tanda kedewasaan rohani bisa dilihat dari apa yang kita makan setiap hari. Ini berbicara tentang apa yang kita butuhkan setiap hari. Susu atau makanan keras? Apa yang kita makan? Apa yang kita makan sehari-hari? Firman Tuhan? Atau hadirat Tuhan yang kita ingini setiap hari? Ataukah kita lebih suka nonton sinetron?
Atau yang lebih hits, drakor. Apa yang kita butuhkan sehari-hari, apa yang kita makan sehari-hari, itu menentukan kita ini dewasa atau tidak. Apa yang kita rindukan setiap hari, itu menentukan kita ini orang yang dewasa atau enggak. Ketika Anda dinasehati, apa respon pertama Anda, suka atau tidak? Ketika Anda dimuridkan, suka atau tidak? Dan bukan hanya berhenti di sana, kita suka dengar khotbah, atau kita suka dengar gosip. Dari situ saja kita bisa tahu, kita ini orang yang dewasa atau enggak. Ketika orang datang, pemimpin datang, dia mulai, kamu harus begini, kamu bosan aku dengar khotbahnya. Dikhotbahin terus. Tapi begitu satu lagi temannya datang, tahu enggak, itu loh. Ibu itu loh, ini nih sama suaminya gini. Oh iya gitu. Hatinya menarik, ini menarik hatinya. Apa yang kita butuhkan setiap hari? Susu atau makanan keras yang membuat kita bertumbuh? Sebab firman Tuhan jelas, makanan keras untuk mereka yang terlatih, panca inderanya terlatih sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang sempurna, dan mana yang kehendak Allah. Itukah yang kita inginkan? Apa yang kamu makan, apa yang kita makan setiap hari menentukan kita dewasa atau tidak. Lalu ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Apa tanda kedewasaan rohani? Adalah dari apa yang kita lakukan setiap hari. Ini perbuatan kita. Makanya Paulus, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu belum dewasa? Dari apa yang kita perbuat, coba cek hati kita satu dengan yang lain. Adakah kita iri hati, perselisihan dengan keluarga Allah di tempat ini? Kalau engkau berkata, iya aku kemarin baru marah-marah, ya berarti engkau belum dewasa. Oh iya, kemarin saya baru iri lihat orang diberkati, berarti kita belum dewasa. Ini tanda kedua, kita dewasa atau kita tidak dewasa. Apa yang kita lakukan mencerminkan kita ini dewasa atau tidak. Coba ketika engkau hadapi persoalan yang ada di dalam kehidupanmu. Apa yang kita lakukan pertama? Apa respon kita? Ketika tiba-tiba persoalan datang. Itu menentukan kita dewasa atau tidak. Ketika kita disalah mengerti, ketika pemimpin berbicara dengan kita, ketika kita ditegur. Apa respon kita? Apa yang kita lakukan? Itu menunjukkan kita ini orang dewasa atau kita tidak. Dan Paulus mau kita dewasa. Di dalam keluarga Allah, Paulus mau kita dewasa. Dari apa? Pertama, dari apa yang kita makan setiap hari. Yang kedua adalah dari apa yang kita lakukan setiap hari. Dan yang ketiga, ini ayat keempat nih. Karena jika seorang yang berkata, aku dari golongan Apolos, jangan di golongan Paulus, dan yang lain berkata, katakan berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Yang ketiga, bisa kita lihat, tanda kedewasaan rohani itu bisa dilihat dari perkataan kita. Karena jika yang seorang berkata, ini berkata, dari perkataan kita bisa lihat, oh ini childish banget sih. Ini kekanak-kanakan nih. Dari perkataan kita bisa tahu. Kita ini orang yang dewasa rohani atau tidak. Artinya apa yang keluar dari kata-kata kita, dari mulut kita, akan menunjukkan siapa kita. Akan menunjukkan kita ini orang yang sudah dewasa, atau orang yang belum dewasa dari perkataan kita. Dari perkataan kita menyakiti orang lain, berarti kita belum dewasa.
dari perkataan yang menghina orang lain, berarti kita belum dewasa. Dan Tuhan mau kita dewasa. Mulut, hari ini yang namanya mulut. Fisiknya mungkin gak berkata-kata gitu ya. Di zaman sekarang ini kita punya 2 mulut Pak Saudara. Mulut fisik, dan yang satu lagi mulut media sosial. Loh Pak, saya gak pernah ngomong jelek, tapi update statusnya jelek, sama aja. Mulut kita dual sekarang. Di sini diem, tapi media sosial jalan terus, sama aja. Mulut fisiknya gak berkata-kata, media sosial jalan terus. Maki-maki, perang status, mengumpat. Bahkan sekarang orang yang sombong gak perlu berkata-kata. Dengan mulutnya, oh aku ini punya ini, sombong gitu. Media sosial aja bisa membuat kita jadi orang yang sombong. Media sosial aja bisa buat kita jadi sombong. Dari kata-kata kita tahu bahwa kita ini dewasa atau belum. Kalau kita tahu bahwa iya ternyata aku ini belum dewasa, ayo kejar kedewasaan. Satu dengan yang lain, kanan kiri depan belakang Anda, engkau adalah keluarga Allah. Katakan kanan kirinya, gini aku keluargamu loh. Kurang. Katakan sekali lagi gini, model kayak aku ini saudaramu loh. Coba bilang. Gini saya saudaramu gitu. Begini saya ini keluarga Anda. Kalau kita ini keluarga, ayo kejar yang namanya kedewasaan. Halo, amin. Kejar yang namanya pertumbuhan kedewasaan, karena Paulus ajarkan mature. Target dari proses keluarga, jemaat sebagai keluarga Allah adalah mature. Dewasa. Satu dengan yang lain, tidak ada iri hati dan perselisihan. Lalu target proses yang kedua. Ayat ke-5 sampai ayat yang ke-9 firman Tuhan. 1 Korintus 3. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Katakan ladang Allah. Proses yang kedua, kalau kita proses pertama kita berhasil gitu ya, ada proses kedua yang harus kita lalui. Pak, saya sudah berhasil jadi keluarga Allah. Saya yang sudah, kalau dulu saya berselisih, saya iri hati, saya dengki, kayak gitu ya. Tapi hari ini saya sudah dewasa, saya sudah menginginkan Tuhan, menginginkan firman, gak lihat drakor. Saya sudah berbuat yang baik gitu ya. Lalu kata-kata saya di kata-kata di mulut fisik, mulut media sosial juga semuanya sudah baik, sudah bertumbuh, sudah dewasa. Ada proses yang kedua. Yaitu proses kita, jemaat atau gereja, sebagai ladang Allah. Dan target dari proses kita sebagai ladang Allah adalah berbuah. Sudah dewasa, ternyata gak cukup. Kita harus berbuah. Yang namanya ladang gak akan pernah masalah siapa yang menanam dan siapa yang menyiram. Karena intinya adalah apakah tanaman itu tumbuh dan berbuah. Tanaman itu berbuah enggak? Bertumbuh dalam proses sebagai ladang Allah, maka jangan kita menjadi ladang yang kering. Ladang yang kering gak akan pernah bisa berdampak bagi orang lain. Hanya buahlah yang membuat orang lain tahu kita ini bertumbuh. Gak bisa hasilkan sesuatu yang bermanfaat kalau kita kering. Ladang yang kering membuat petani juga susah menanam benih. Kalau kita merasa bahwa aku bukan ladang yang kering, kalau pemimpin sudah gak bisa lagi berbicara sama kita, berarti engkau kering. That's it. Kalau pemimpin kita sudah gak bisa lagi muridkan kita, gak bisa lagi ajarin kita, dan kita gak bisa terima, berarti kita itu ladang yang kering. Gak akan pernah bisa berbuah.
Coba cross check, ladang macam apa diri kita ini? Kering, tandus, atau ladang yang subur? Pemimpin bilang apa? Langsung berbuah. Pemimpin bilang A, berbuah. Pemimpin bilang B, berbuah. Karena apa? Karena subur. Tapi kalau pemimpin bilang A gitu ya, kita juga bisa terima. Mana bisa buah itu? Pemimpin itu adalah kawan sekerja. Dan ingat, kita ini ladang. Saya pun juga sama. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya gembala, saya pendeta gitu ya. Saya pun juga memposisikan diri bahwa sekalipun ada dua arah. Saya juga kawan sekerja Allah dan Anda adalah ladang. Tapi saya juga memposisikan bahwa saya juga ladang. Pemimpin saya adalah kawan sekerja Allah yang membuat saya bertumbuh. Bukan berarti kalau saya gembala, saya merasa bahwa oh aku kan pekerjanya. Jemaat ladangnya, oh saya juga ladang Bapak Saudara. Saya juga ladang. Ladang macam apa diri kita? Ladang yang kering adalah ladang yang sudah kehilangan banyak hal. Gak cuma air loh. Gak cuma air. Tapi banyak mineral yang dibutuhkan tanah untuk dia bisa jadi subur. Sometimes kita melihat ini kering, disiram aja sama air. Pasti bertumbuh, belum tentu kalau di dalam kandungan tanahnya gak ada mineral-mineral yang dibutuhkan. Kehilangan Tuhan, kehilangan visi, kehilangan arah, kehilangan semangat, kehilangan kasih, kehilangan komunikasi. Itulah tanda bahwa kita ladang yang kering. Kita ladang yang kering. Makanya izinkan hari ini kita terus ditabur, disiram, dicangkul, dibajak, dibersihkan atau dipotong. Supaya berbuah. Kalau ada orang yang menanam sesuatu, membangun sesuatu, ingatlah bahwa oh iya aku ini ladang. Dan aku harus berbuah dan ini baik buat aku. Halo, amin. Dan yang harus kita lakukan adalah jangan kehilangan Tuhan sebagai sumbernya. Tuhan adalah pekerja yang mengerjakan pertumbuhan dan buah. Sekalipun tanahnya subur gitu ya. Mineralnya banyak, tapi kalau nggak ada yang mengerjakan, nggak ada pemimpinmu, nggak bisa berbuah juga. Makanya hargai pemimpinmu. Kalau pemimpin bisa berbicara sama kita, hargai itu. Hargai. Karena kalau pemimpin sudah nggak bicara lagi sama kita nggak bisa berbuah. Sekalipun kita hatinya subur. Sekalipun tanahnya siap. Tapi kalau nggak ada pekerjanya, nggak ada kawan sekerja Allah yang engkau buka hati untuk dikerjakan, nggak bisa juga. Amin. Sebagai keluarga, targetnya dewasa. Sebagai ladang, targetnya adalah buah. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ayat ke-10 sampai ayat yang ke-23. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu diri sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus
Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Katakan amin. Ayat ini berbicara soal proses yang ketiga yang harus kita lalui. Proses sebagai keluarga kita selesai, proses buah ladang, kita sebagai ladang untuk kita berbuah, kita selesai. Dan ini adalah proses yang ketiga yang sama-sama kita harus lalui. Yaitu kita atau gereja atau jemaat sebagai bangunan Allah. Sebagai bangunan Allah. Target dari proses kita sebagai bangunan Allah adalah kualitas. Dewasa, buah, yang ketiga kualitas. Berbicara kualitas, yang pertama selalu bicara soal fondasi yang tepat. Karena firman Tuhan katakan, nggak ada. Kalau dasarnya nggak Yesus, nggak bisa. Fondasinya harus tepat. Kokoh atau tidaknya satu bangunan bergantung dengan fondasinya. Bangunan megah dan indah nggak mungkin bisa dibangun dengan fondasi yang keropos. Karena hanya tinggal tunggu waktu, maka akan roboh. Harus dibangun di atas dasar Kristus. Harus dibangun di atas dasar kebenaran, kekudusan. Tanpa itu apa yang kita bangun semuanya keropos. Tinggal tunggu waktu, badai datang, banjir datang melanda, akan hancur. Akan hancur. Demikian juga kehidupan kekristenan kita harus punya fondasi yang kuat. Firman Tuhan itulah dasarnya. Semua harus kembali kepada firman. Kalau pertama berbicara tentang fondasi yang tepat untuk sebuah kualitas yang baik. Lalu yang kedua berbicara tentang bahan yang tepat. Ayat ke-12 sampai 17 itu adalah bahan yang tepat. Jerami, emas, kayu, semuanya itu bahan yang tepat. Selain Christ Center sebagai dasar atau fondasi, kita juga harus memperhatikan bahan yang kita gunakan untuk membangun diri kita ini loh. Apa yang kita pakai? Adakah kita yang mau membangun rumah gitu ya, membangun bangunan, bahannya dari sisa-sisa? Kan gak ada. Selalu mau kasih yang terbaik. Supaya apa? Supaya hasilnya baik. Kalau kita mau hasil hidup kita, janji Allah di depan digenapi secara sempurna, maka mulai hari ini bangun hidup kita dengan kualitas yang baik. Bangun ministry kita, pelayanan kita dengan kualitas yang baik juga. Bangun pernikahan kita dengan kualitas yang baik juga. Kita selalu cari yang terbaik untuk membangun rumah. Begitu juga, sekalipun fondasi kita adalah Tuhan Yesus, kalau kita nggak bisa bangun hidup kita hanya asal-asalan, mengalir aja, kita harus memikirkan gimana kita bisa memberikan yang terbaik buat kita ini. Nggak bisa, semua harus direncanakan. Semua harus ada perencanaan. Yang terbaik harus kita berikan. Kan kita nggak mau kan memberikan untuk diri kita yang sisa-sisa. Kita kan selalu mau yang terbaik. Perhatikan kualitas pertumbuhan kita. Apa sih yang kita bangun di dalam ministry kita? Sebagai contoh, pelayanan kita setiap hari Minggu. Apa yang kita bangun? Apakah hanya karena kita mau dilihat orang? Ataukah hal lain? Ketika melayani, kasih yang terbaik. Kasih waktu yang terbaik, bukan waktu sisa. Karena seringkali saya dapati, ayo kita melayani Tuhan nih, nanti ya tunggu punya waktu. Kalau kita berkata melayani Tuhan itu privilege, kita bukan cari waktu, tapi sediakan waktu. Sediakan waktu. Kalau kita menghargai Tuhan, kalau kita boleh melayani Tuhan, cari waktunya. Sediakan yang terbaik. Ini loh, waktu yang terbaik. Harusnya aku bisa jalan-jalan, tapi aku melayani. Harusnya aku bisa tidur nyenyak, bangun siang, tapi aku bangun lebih awal. Aku melayani. Aku menyediakan waktu, itulah kualitas. Ketika memberi persembahan, beri yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita beri, beri. Karena segala sesuatu yang kita beri akan diuji oleh api. Kalau itu berkualitas, maka akan tahan firman Tuhan.
Dan berbicara tentang kualitas dari sebuah bangunan, yang terakhir adalah setiap bangunan punya tujuan yang tepat. Punya tujuan. Kita punya lahan, kita bangun gereja, peruntukannya pasti untuk gereja. Kalau kita mau bangun rumah, nggak mungkin kita bentuk seperti gudang. Setiap bangunan punya tujuan. Hidup kita pun juga punya tujuan. Apa tujuan kita membangun? Akan menentukan bentuk dan hasilnya. Apa tujuan kita hari ini? Orang akan melihat, wow, itu rumah yang indah. Ketika ditanya, apa tujuan? Aku membangun rumah yang indah. Match. Orang bisa melihat. Apa tujuan hidup kita, Bapak Saudara? Orang yang membangun untuk kemuliaan Tuhan akan mengalami kemuliaannya. Tapi orang yang membangun untuk dirinya sendiri, suatu kali kelak akan kelihatan bahwa kamu ini egois. Hanya membangun untuk dirimu sendiri. Katakan amin. 3 gambaran pertumbuhan yang harus kita kejar. Pertama, mature atau dewasa. Kedua, buah. Dan ketiga, kualitas. Sehingga kemuliaan Tuhan, janji Tuhan digenapi di dalam hidup Anda semua. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.